Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Langsung saja bosku, supaya kalian tidak bosan. Oke, tanpa berlama-lama mari kita simak videonya. Check it out. Dari Pak Jokowi ini kita semua banyak belajar bahwa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Begitu juga ketika kita ditanyai oleh polisi tentang surat-surat kendaraan kita tidak perlu repot-repot untuk menunjukkannya. Biarkan saja polisi itu yang harus membuktikannya. Terima kasih Bapak Jokowi. Apakah benar waktu Bapak menjabat dulu pakai ijazah palsu? Enggak kok, ijazah saya asli. Mungkin bisa dibuktikan, Pak. Seingat saya waktu dulu beli, saya mintanya yang asli. Beli, enggak, maksud saya ijazah saya asli tapi hilang. Hilang di mana, Pak? Hilang di kampus. Tapi kemarin ada buzzer Bapak upload ijazah asli Bapak di Dia dapat dari mana ya? Mungkin dari anak Bapak. Kan mereka satu partai. Kok bisa ada di dia? Lah, malah balik tanyain ke anak lu lah, kocak. Hati-hati kalau ngomong. Jadi Bapak bisa buktikan nggak kalau ijazahnya asli? Bisa lah, saya beneran alumni kampus Gajah Duduk. Oh ya? Coba sebutin nama teman seangkatannya. Si itu siapa? Kalau nama dosennya siapa aja? Kalau dosennya Pak apa? Saat itu rektornya siapa? Rektor ya dulu Pak siapa? Aduh saya lupa, udah lama banget soalnya. Kalau dulu beli berapa Pak ijazahnya? 10 juta. UGM berupaya untuk memanipulasi peristiwa ini. UGM datang dengan segala macam tema untuk menghalangi ijazah Jokowi diperiksa. Padahal soalnya simple. Kejujuran itu tidak memerlukan di dalam dunia akademis, tidak memerlukan lawyer, tidak memerlukan bahkan pengadilan. Seandainya dari awal UGM bilang, ini dia, jangan kalian tanya lagi nih. Lalu Pak Jokowi akan bilang, oh ya terima kasih. Tetapi sepertinya ada persekongkolan antara UGM yang memang di awalnya itu semua jabatan strategis di istana Pak Jokowi itu orang UGM, dan Pratikno terutama itu seolah-olah orang menganggap bahwa justru karena UGM yang berkuasa maka kejujuran UGM harus diucapkan lebih dahulu, mendahului kepentingan politik para alumnus UGM. Kan itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi membentuk riba dan geruduk UGM itu betul-betul semacam tagline yang akan menghasilkan goncangan politik pasti itu. Dan bahayanya adalah kalau UGM menganggap bahwa dia masih punya argumen, dia tidak bisa membuktikan. Dulu waktu PDI Perjuangan ngusung Mulyono maju wali kota Solo, apa tidak dicek dulu apakah dia punya ijazah asli? Udah banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih seperti ini. Bahkan banyak pula yang menyalahkan PDI Perjuangan karena sebagai partai pengusungnya si Mulyono dari mulai wali kota, gubernur hingga presiden 2 periode. Jadi karena udah banyak pertanyaan dan juga menyalahkan PDI Perjuangan, gua mau mencoba menjelaskan. Perlu kalian ketahui bahwa salah satu syarat untuk menjadi wali kota, untuk menjadi gubernur, presiden, bahkan calon legislatif, yang diserahkan itu hanyalah sebuah selembar fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Sekali lagi ya, syaratnya adalah menyerahkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Yang artinya PDI Perjuangan selama itu tidak pernah meminta kepada Mulyono ijazah aslinya. Karena sesuai aturan dari KPU, sesuai dengan undang-undang, bahwa syaratnya itu hanya menyerahkan fotokopi ijazah terakhir yang sudah dilegalisir. Masalah asli atau tidaknya ijazahnya si Mulyono, PDI Perjuangan juga tidak tahu. Jika nanti hasil akhir mengatakan ijazah Mulyono ternyata palsu, yang artinya PDI Perjuangan pun tertipu oleh si Mulyono. Itu aja. Jadi gue rasa stop ya kalian yang menyalahkan PDI Perjuangan. Jadi sebelum berkomentar, sebelum menghujat PDI Perjuangan, kalian cari dulu dong data-datanya. Apa sih syarat-syarat untuk menjadi gubernur, wali kota, presiden, anggota legislatif atau apapun itu. Jadi biar kalian tahu, tidak ada tuh memperlihatkan ijazah asli, tidak ada. Hanya sebuah fotokopi yang sudah dilegalisir. Lalu ada lagi pertanyaan, kok bisa fotokopiannya dilegalisir?
Itu hal mudah kawan-kawan ya. Apa sih yang nggak bisa dilakukan di Indonesia? Memutarbalikkan hukum aja hal yang mudah di Indonesia. Mengubah satu undang-undang aja hanya demi seorang anak dengan mudah dilakukan di Indonesia. Apalagi hanya sekedar legalisir sebuah ijazah. Sampai sini paham dong ya? Jadi buat kalian yang masih terus menghujat PDI Perjuangan terkait ijazahnya Mulyono, gue saranin belajar lagi ya. Dan yang mempertanyakan ini buat gue juga tidak salah, karena daripada timbul pertanyaan asumsi-asumsi negatif terhadap PDI Perjuangan, ini udah gue jelaskan semuanya. Oke? Satyam Eva Jayate. Pak Jokowi, sudah tamat riwayatmu, Pak. Udah tamat, benar-benar udah tamat, Pak. Kebohonganmu tidak bisa lagi disembunyikan. Kan ijazah itu ada nomor register, nomor yang dibuat oleh UGM, baik sekolah-sekolah. Ada nomornya, sama dengan nomor KTP-mu toh. Ada. Nomornya juga ada, itu nggak bisa dipalsukan. Dan juga kan udah jelas tuh bayaran-bayaran Jokowi tuh, yang satu bangku sekolah lah, yang satu sarjana lah. Tapi yang betul-betul yang sarjana itu tidak mengakui. Jadi bagaimana otak lu itu? Kalau nanti ijazahnya Jokowi terbukti palsu, apakah kemudian masa jabatannya selama 2 periode dulu akan menjadi tidak sah? Menurut gue enggak. Karena syarat pendidikan minimal bagi calon presiden adalah lulusan SMA atau sederajat. Terus, apakah semua kebijakan dan program yang dibuat oleh Jokowi selama 2 periode kemarin akan jadi batal? Menurut gue juga enggak. Karena semua kebijakan dan program Jokowi selama menjabat juga sudah melalui proses hukum yang melibatkan DPR, kementerian, dan lembaga lainnya. Atau dengan kata lain, keabsahan produk hukumnya tidak bergantung kepada pribadi seorang Jokowi, tapi lebih kepada prosedur pembentukannya. Terus apa dong implikasinya kalau nanti ijazah Jokowi terbukti palsu? Ya menurut gue, paling pelanggaran hukum pidana dengan hukuman penjara paling lama 6-7 tahun. Selain itu, bisa juga Jokowi diberhentikan dari jabatannya. Tapi apa artinya? Karena Jokowi udah keburu pensiun. Atau bisa juga Jokowi dihukum perdata dengan diwajibkan untuk mengembalikan semua gaji dan tunjangan yang pernah dia terima selama menjabat. Tapi masa itu doang yang diperjuangkan oleh orang-orang yang selama ini terus menuntut pembuktian keabsahan ijazah Jokowi? Itu doang, entar dulu. Menurut gue, yang sedang mereka perjuangkan justru sangat penting dan sangat berdampak kepada Indonesia ke depannya. Karena jika ijazah Jokowi terbukti palsu, maka akan terbukti bahwa Jokowi adalah seorang pembohong besar yang sudah membohongi 270 juta lebih rakyat Indonesia. Maka kredibilitas, reputasi, citra, dan legitimasinya akan hancur. Maka artinya, kredibilitas kekuatan politik besar yang pernah mendukungnya juga akan hancur. Begitu juga dengan kredibilitas semua parpol, semua tokoh, semua nama dan entitas yang setia mendukung Jokowi sampai hari ini. Kredibilitas mereka juga akan ikut hancur. Dengan begitu, maka dinasti politik Jokowi juga akan hancur. Maka artinya, Indonesia akan terbebas dari pengaruh Jokowi dan kroninya. Dan jangan lupa, kalau Prabowo bisa jadi presiden karena pengaruh Jokowi, dan secara terang-terangan menyatakan sebagai keberlanjutan dari Jokowi. Jadi tentu kredibilitasnya juga akan ikut dipertanyakan, termasuk juga koalisi besar Kimples. Belum lagi kalau kita bicara kredibilitas UGM, kredibilitas DPR, para penegak hukum, dan seabrek implikasi lainnya. Jadi kesimpulannya, dengan mengkoreksi ijazahnya Jokowi, maka itu akan ikut memperbaiki banyak sekali hal lain yang mengikutinya. Jadi salam hormat gue kepada semua pihak yang terus konsisten, berjuang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Semangat terus, semoga keadilan dan kebenaran akan segera menemukan jalannya. Amin. Salam semangat Antitesa 24. Seorang presiden tidak bisa sembarangan nunjukin ijazah. Yang jadi pertanyaan, emang Pak Jokowi masih jadi presiden? Terus yang kedua, persyaratan menjadi presiden itu, untuk pendaftaran ke KPU nih ya, itu harus ngelampirin fotokopi ijazah terakhir. Nah itu tuh berarti udah jadi hal yang umum gitu.
udah bukan sesuatu yang rahasia lagi soal keberadaan si ijazah ini sebetulnya. Ya, atau mungkin bisa tanya ke KPU kali ya, ijazahnya ada apa enggak yang Pak Jokowi. Kalian sadar nggak sih gerak-gerik Jokowi itu sebenarnya agak kurang lazim dibandingkan mantan presiden lainnya? Kalau kalian perhatikan baik-baik ya, mantan presiden itu biasanya setelah lengser lebih banyak sibuk menyebarkan wawasan kebangsaan. Entah itu dengan cara mengisi seminar, warawiri ke kampus, atau bahkan mendirikan lembaga think tank untuk menginstitusionalisasikan gagasannya. Katakanlah seperti Gus Dur itu punya Wahid Foundation, Megawati punya Megawati Institute, Habibie punya Habibie Center, atau SBY itu punya Yudhoyono Institute. Tapi karena melakukan itu juga, perlahan mereka tersingkir dari perhatian publik. Hal-hal yang membuat orang berpikir itu sifatnya terlalu elitis, hanya orang tertentu yang bisa relate. Coba berapa kali mantan presiden kayak Megawati atau SBY misalnya yang masih kesorot sampai sekarang. Mungkin karena mimpin partai aja, sesekali nama mereka masih masuk berita politik. Tapi Jokowi ini beda loh. Dia malah mengejar atensi publik itu sendiri. Caranya dengan membuat acara seremonial ringan yang masih sangat relate dengan akar rumput. Yang dilalahnya merupakan pemegang suara terbesar di Republik ini. Seperti bikin open house harian di rumahnya di Solo yang belakangan dikenal sebagai wisata Jokowi. Dengan begitu, dia akan terus disorot dan menjadi perbincangan. Seolah-olah doi ini paham banget sama target pasar, sehingga pengaruh politiknya masih akan terasa meski sudah tidak lagi menjabat. Respect there. Ngeri. Saya akan sampaikan ini ke depan publik. 1. Skripsi Jokowi tidak ada tanggal pengesahannya. 2. Tidak ada nama-nama dan tanda tangan dosen pengujinya. Tidak ada nama Pak Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing. Meskipun dikatakan pada tahun itu tidak ada jurusan biasa dicoret, tapi kita dengar dengan jelas Jokowi waktu itu mengatakan jurusannya adalah teknologi kayu. Teknologi kayu, menurut profesor dari kehutanan tidak pernah ada teknologi kayu. Nah, memang sebelum nanti teruskan Dr. Rifa, memang UGM tidak menyimpan ijazah yang asli, tidak. Wajar, ijazah yang asli itu diserahkan kepada yang bersangkutan. Tetapi UGM harusnya menyiapkan setidak-tidaknya adalah apakah itu lembar pengesahan atau apa yang membuktikan. Kami tidak melihat itu. Nah, jadi kita tadi mencapai kata sepakat, yaitu apa? Tidak sepakat. Nah, silakan Dr. Rifa. Mantap Jokowi. Mantap Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tifa bersama Dr. Roy Suryo bersama Dr. Risman Sianipar. Kami adalah alumni UGM. Kami bertiga peneliti. Dan sebelum kami bertemu, kami juga sudah melakukan asas yang disebut sebagai evidence-based research. Ya, yang seharusnya pun ketika tadi pertemuan, pihak UGM pun juga harus melakukan evidence-based document yang kami harapkan. Tetapi yang tersaji di hadapan kami yang tadi membuat kami kaget dan saya sempat protes adalah ketidakadilan. Karena pertama, kami hanya diberi kuota 5 orang. Kami ini mewakili rakyat, mewakili Anda semua. Mewakili 280 juta rakyat. Tapi kami hanya diberi kuota 5 kursi. Dan yang membuat kami kaget, di dalam ruangan sudah ada kurang lebih 16 orang. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua, kami tidak diberikan satupun dari 36 dokumen yang memperkuat bahwa Joko Widodo itu adalah lulusan dari UGM. Saya menambah underline Pak Roy ya, bahwa memang kita tidak bisa menuntut ijazah di UGM, tidak bisa. Karena ketika seseorang itu sudah lulus, ijazah dipegang oleh yang bersangkutan. Tetapi karena situasi ini sudah berjalan 10 tahun, harusnya di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi, seharusnya UGM menerima dengan tangan terbuka permintaan dari rakyat untuk membuka informasi pendukung. Yang berikutnya lagi tadi saya sampaikan bahwa UGM itu adalah milik
milik kami, milik rakyat. Bukan milik seseorang yang sekarang sedang bermasalah. Jadi UGM jangan menjadi tameng. UGM jangan menjadi bemper dari seseorang. Justru jadi UGM jangan menjadi pelindung. Ya, tadi saya juga katakan UGM tidak boleh menutup-nutupi. Dan yang lebih penting dari yang tadi saya sampaikan adalah UGM itu harus bersama dengan kami. Bukan bersama dengan seseorang yang bermasalah. Kalau tadi ada wacana pengadilan, itu artinya adalah pengadilan rakyat bersama UGM terhadap yang bersangkutan. Ya, jadi tadi saya juga sampaikan ketika situasi sudah mulai deadlock, saya sudah sampaikan kenapa UGM tidak merangkul kami para peneliti yang lulusan UGM bersama-sama dengan ahli yang ada di UGM sekarang. Ayo kita bersama-sama secara objektif melakukan penelitian, penyelidikan, riset dan terhadap dokumen-dokumen atas nama yang bermasalah. Ya, itu yang saya sampaikan. Kemudian berikutnya, ketika kami tadi sudah kecewa dan kami akan walk out karena situasinya menjadi debat kusir. Ya, UGM itu tidak mampu untuk menyampaikan sebagai marwahnya seorang akademis. Sedangkan Dr. Rismon, Pak Roy Suryo, saya membawa bukti-bukti ilmiah akademis. Intinya gimana? Pertama-tama kita berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan, ya gitu, dan kita tetap memohon teman-teman UGM kita doorstop, bahwa teman-teman media kita doorstop di UGM ya. Diam dulu, diam dulu, Regator diam dulu. Diam dulu. Udah. Gini. Jadi sayang memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Edi Sujana dan kawan-kawan, karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang, saya, Dr. Rismon, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget, ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3, dan di dalam itu ada 16 orang. HP. Ya, gitu, 16 orang, gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San itu, terus ada termasuk Pak Frono Jiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out. Hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, ya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi yang asli, ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari sekretaris UGM, oh itu kan melanggar undang-undang keterbukaan informasi. Saya bilang, yang bikin undang-undang keterbukaan informasi yang mengesahkan di DPR itu saya bilang gitu. Ya gitu. Jadi undang-undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Rismon Prapta. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak ada tanggal, ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga, ya apakah itu benar, karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada enggak. Gitu. Tapi yang jelas terus terang, kami memang sedikit kaget
UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Ketentuan Normasi. Ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta, tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget ya, karena UGM juga tadi menawarkan kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM, sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah, saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, jangan kemudian tadi itu tampak awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret, saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Rismon pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Rismon memotret lagi. Di dalam skripsi itu tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut sebagai Kasmujo. Itu tidak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah anak dua orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Tifa juga menyarankan UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar. Gitu ya. 1000 foto, tadi kan disebutkan dengan foto. Saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alphard seantero jagat dimanapun berada, saya ada ide, yuk gerakan tunjukin ijazah kita masing-masing. Bagi konten kreator yang mempunyai channel YouTube atau TikTok ataupun media yang lain, yuk tunjukkan ijazah kita. Ini ijazah SLTA saya ya, ijazah Madrasah Aliyah Negeri. Kemudian ini ijazah Madrasah Sanawiyah saya. Ya, yuk kita bikin ide seperti ini, terlintas tadi ya. Kenapa sih susah banget nunjukin ijazah? Kok sebentar, kok nggak ada 5 menit? Saya juga ini mau bikin video tidak usah lama-lama. Kita jengkel aja, karena negara yang besar ini tidak selesai mengurusi satu ijazah. Ya, yuk tunjukin ijazah sekolah dasar saya ini. Ya ini fotonya dicocokin. Itu Roy Suryo, sini mismatch atau match ya. Ini menyambung atau tidak connect atau dismiss atau apalah ya, itu kata Roy Suryo. Yang jelas ini sekolah dasar saya, Madrasah Ibtidaiyah. Ini ijazah Madrasah Sanawiyah. Ya. Lihat mukanya ya, insya Allah sama dan pasti sama karena itu adalah saya. Dan apa sih susahnya nunjukin 1 menit? Ini Madrasah Aliyah saya. Saya bukan sarjana, tapi saya nggak malu karena ijazah saya asli. Ya, asli. Oke. Yuk kita bikin gerakan tunjukin ijazah masing-masing. Bagi kalian yang punya yang jadi konten kreator, yang mempunyai channel media TikTok, YouTube, Instagram, ataupun apa, yuk bikin gerakan. Insya Allah dengan gerakan ini kita bisa membongkar ijazah yang saat ini diduga palsu atau tidak ada. Salam sehat, salam waras, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya di Mulyadi. Ini malam ini jam berapa ini sekarang nih? Jamnya jam 7.15 waktu Indonesia Barat ya. Aku balik kan ya, Fakultas Kehutanan ya, UGM. UGM kan ada sih, Faculty of Forestry ya. Saya perlu datang langsung melihat betul nggak sih ada penutupan jalan-jalan menuju UGM. Hah? Sekarang kita lihat
faktanya ya. Oke, kita ngobrol di sini. Saya tadi mencoba sebetulnya mencari tempat yang lebih bagus, cuman ini pun mengharapkan lampu dari ini, dari apa namanya, dari proyek yang belum jadi nih. Tadi saya pakai mobil mutar-mutar sekitar sini, ya, mutar-mutar sekitar sini dan memang menemukan sejumlah akses ke UGM ditutup, ya, terutama di Fakultas Kehutanannya. Oke, mudah-mudahan tidak mirroring ya. Atau gini, kamu tolong ambil deh. Oke, kita begini ya. Nah sekarang ini pasti nggak mirroring. Oke. Ini lebih bagus. Coba gambarku kelihatan nggak? Oke ya. Oke gini teman-teman. Ini saya tadi muter-muter jalan-jalan dan ternyata pintu akses ke UGM di depan memang jadi ditutup. Pada teman yang bawa kendaraan saya bilang ini bagaimana? Biasanya buka bang, tapi mungkin karena mau ada acara besok ya. Oke, lalu saya tutup lagi. Ini yang ditutup semua ya? Iya. Yang aku tulis nih ya. Yang ditutup, pintu akses yang ditutup itu pintu Geraha Sabha. Ditutup. Lalu pintu masuk ke Fakultas Ilmu Pertanian juga ditutup. Lalu pintu rektorat itu memang terbatas. Ini saya sebelah putar lagi ke rektorat ya. Memang terbatas kata teman yang bawa. Memang itu terbatas hanya untuk tamu-tamu saja. Dan memang saya lihat di sana ada tulisan area terbatas ya. Memang ada area terbatas tertulis. Jadi mohon maaf sekali tidak bisa memberikan gambar yang bagus karena memang saya datang malam yang saya pikir saya cukup, ternyata kalau saya paksakan tadi ambil beberapa tadi nggak kelihatan ya. Lalu ada pintu ilmu sosial budaya, ilmu bahasa juga ditutup dan ilmu budaya ditutup. Nah teman-teman, saya jadi ingat ketika pagi siang tadi saya mengutip artikelnya si Roy Suryo dan artikelnya Ahmad Tauzinuddin ya. Jadi Roy Suryo menyebutnya ada kepanikan sampai begitu lupa sehingga aksesnya ditutup dan pembatasan jumlah tamu ya. Korespondensi antara tim pembela ulama dan aktivis DPUA yang dipimpin oleh ketuanya Edi Sujana dan sekjennya siapa namanya Ahmad Azamkan itu memang korespondensinya dibatasi 5 orang yang besok diterima dan waktunya jam 8 sampai jam 9 pagi dan diterima oleh Purat 3 bidang kemahasiswaan. Yang kita minta pertama jumlahnya jangan 5 lah, ini kan orang banyak sekali ya, rombongan TPUA saja bisa 40-50 orang, belum yang dari tempat-tempat lain. Tadi selama saya udah nginap semalam ya di Jogja dan sudah kontak sana sini segala macam. Bang kita datang dari Surabaya, dari Malang, dari Lampung segala macam ya. Teman saya Rep di Harun juga, lu datang nggak Rep? Aku baru sakit ini, baru sembuh. Kalaupun datang bawa mobil sendiri, tapi kayaknya kilometer 20% kemungkinan berangkatnya. Jadi ini memang betul-betul menarik atensi publik ya, menarik atensi publik sehingga kalau saya ngobrol dengan Pak Ustadz Mudrik Al-Hanan yang di Solo, itu juga beliau mengatakan rumahnya sudah didatangi Polres. Dari Polres, dan waktu datang itu dia sedang di Jakarta karena ada adiknya yang mau menikahkan anaknya. Sebagai saudara tua dia diminta pendapatnya, saran-sarannya. Tapi dia bilang saya tanggal 12 hari Sabtu kemarin sudah pulang ngobrol. Nah dalam perjalanan kemarin saya nanya pada Ustadz Mudrik Al-Hanan, gimana? Nah saya udah ketemu polisi, ketemu siapa? Intelnya, apa sih istilahnya? Kalau itu kasat intelnya ya. Jadi mereka tanya-tanya segala macam sebagainya. Jadi memang seperti itu, ada kepanikan luar biasa. Nah teman-teman, yang saya ingin tegaskan lagi bahwa kepanikan ini kan betul-betul tidak perlu terjadi. Sangat tidak perlu terjadi. Ini adalah momen-momen yang penting, iya penting, menentukan iya menentukan, ya. Karena harusnya masalah tanda kutip sepele seperti ini bisa dengan mudah bisa dituntaskan dengan cara tunjukin, ya. Ini ijazahnya silakan periksa. Makanya tadi dalam yang tadi saya bacakan artikelnya si Ahmad Tauzinuddin, dia memberikan beberapa saran yang memang nyelekit ya. Antara lain, ya terimalah tamu sebagai ajaknya tuan rumah menerima tamu, apalagi dalam konteks Idul Fitri. Kalau ada makanan, minuman, suguhkan dalam rangka memuliakan tamu. Dan di atas semua itu yang paling penting, sediakan meja untuk verifikasi data-data. Jadi jangan sampai baik rektornya, lalu dekannya, ya, jangan sampai seperti apa nyebutnya ya. Kalau kata Ahmad Tauzinuddin, lapak tukang jamu, bikin pernyataan. Ini tidak bisa pernyataan. Ini harus dibuktikan. Karena apalagi rektor bilang berdasarkan data-data dan dokumen yang kami miliki, kami percaya bahwa Bapak Insinyur Jokowi adalah lulusan bla bla bla. Itu kan pernyataan. Kalau rektor mengatakan berdasarkan data dan dokumen yang kami miliki, tunjukkan data dan dokumennya ini loh. Ini loh angka-angkanya, ini loh data-datanya, ini dokumen-dokumennya. Nanti kita uji betul nggak? Ya, dan kalimat rektor itu kan aneh. Berdasarkan data dan dokumen yang kami miliki, kami yakin Pak Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan bla bla bla. Loh, kalau datanya sendiri, dokumennya sendiri, kok menggunakan yakin? Harusnya dengan kami pastikan, bukan kami yakin. Kalau kami yakin itu lebih cocok ditujukan jika mendapat input, mendapat feeding informasi, data, dokumen dari pihak lain, pihak luar. Berdasarkan informasi, data yang kami terima dari berbagai sumber, maka kami yakin. Kan gitu. Tapi kalau berdasarkan data dan dokumen yang tersimpan rapi, ada pada kami, maka kami pastikan bahwa Joko Widodo adalah lulusan Fakultas UGM dan sebagainya. Seperti itu. Nah teman-teman, tadi saya kontak dengan Jenderal Tiasno ya, mantan KSAD, dia titip pesan, Mas Edi, tolong sampaikan kepada teman-teman bahwa pertama saya mendukung ya, mendukung saat teman-teman, saya ingin betul hadir. Tapi beliau memang betul-betul tidak bisa hadir karena ibu atau istrinya sedang sakit di rumah sakit. Jadi pada kesempatan ini saya juga mohon doa teman-teman sekalian ya, untuk kesembuhan istri atau ibu Pak Jenderal Tiasno Sudarto. Kasihan beliau, tapi beliau semangat, saya tetap menyertai dengan cara yang apa boleh buat begitu. Saya bilang, udah Pak Jenderal jangan terlalu mikirin, fokus aja ke nyonya, ke istri supaya apa ya, lebih fokus lah, lebih mantap lah begitu ya. Dan dia bilang, ya Mas Edi, kami juga udah sadar bahwa kita akan terima apapun takdir dari Allah. Hebat, luar biasa. Kemudian yang kedua, Jenderal Sunarko. Jenderal Sunarko mantan dan Kopassus ini, yang tadi ngomel-ngomel, dia kirim WA, coba saya bacain, ada jangan di situ ya. Aduh, saya kalau di situ, oh aduh, saya belum salin ya. Jadi intinya, Jenderal Sunarko bilang,
Nggak ada, bukan di sini. Handphone yang itu, saya belum sempat pindahin. Jadi intinya Pak Darto bilang gini, kalau memang UGM, khususnya rektor dan dekan Fakultas Kehutanan tetap ngeyel membohongi publik masyarakat tentang ijazah Jokowi, maka katakan, Bang, sampaikan saran saya, tutup saja ke UGM, percuma gitu. Atau kalau mau bikin kurikulum, bubarkan kurikulumnya, bikin kurikulum baru, cetak para mahasiswanya menjadi, apa disebut tadi ya, pelacur politik. Pelacur politik. Saya agak, Mas, gimana kalau kita ganti pelacur intelektual? Enggak, terlalu berharga intelektualnya, pelacur politik. Wah. Oke bosku, gimana tanggapan kalian? Di kolom komentar ya, jangan lupa guys ya. Komen, like, share, subscribe. Asik. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.